Halo, selamat malam. Nama saya Rahdi Fauzan dengan NIM 23019181386. Kali ini saya ingin membahas soal UAS Diskrit Matematik. Di soal pertama ini, saya disuruh untuk menentukan lower dan upper bound dari himpunan bagian ABC, JH, dan ACDF. Diposet dengan diagram khas saya yang ini. Oke, pertama-tama untuk mencari upper bound dari himpunan bagian ABC itu caranya ialah pertama-tama kita cari upper bound di A. Upper bound A itu yang mana aja, yaitu ialah yang di atas dari A dan A-nya juga itu ikut termasuk. Maka upper bound dari A itu adalah A, B, C, E, F, J, D, G, dan H, atau semuanya. Lalu untuk yang upper bound B itu ialah yang di atas B dan B-nya itu termasuk, maka B, E, F, J, D, G, dan H. Lalu yang C itu berarti upper bound-nya ialah C, E, F, dan J, dan H. Nah, lalu setelah mengetahui upper bound dari masing-masing A, B, dan C, kita cari yang di semuanya itu ada. Dimana di sini E, F, H, dan J itu merupakan masing-masing di upper bound A, B, dan C itu ada. Maka upper bound dari himpunan bagian A, B, C itu ialah yang E, F, H, J. Dengan yang cara yang sama, maka kita bisa mencari upper bound dari himpunan bagian JH, yaitu dengan cara cari upper bound J itu apa aja, yaitu di sini cuma J karena nggak ada lagi ke atasnya, dan H itu cuman H. Maka karena ini nggak ada yang sama, maka upper bound dari himpunan bagian JH itu nggak ada. Lalu selanjutnya untuk yang upper bound himpunan bagian ACDF juga dilakukan cara yang sama. Cari upper bound dari masing-masing A, C, D, F, lalu cari yang samanya itu yang mana aja. Lalu selanjutnya untuk yang lower bound ya, itu caranya itu di sini pertama-tama mencari lower bound dari himpunan bagian ABC. Lower bound itu, kalau upper bound itu mencari yang di atasnya, kalau lower bound itu yang di bawahnya, yaitu ialah kalau A berarti kan ini nggak ada lagi di bawahnya, maka lower boundnya cuma A, dan B itu cuma B sama A, C itu cuma C sama A. Maka di sini lower boundnya kita cari yang ada di semuanya itu ialah cuma A doang. Maka lower bound dari himpunan bagian ABC itu ialah A. Lalu selanjutnya juga sama untuk yang lower bound dari bagian himpunan bagian JH itu kita cari yang di bawah J-nya itu ialah J, F, D, E, B, C, A. Lalu yang H-nya itu ialah F, E, D, A, B, C, ini G, dan A. Maka setelah diketahui lower bound dari J dan H, kita cari yang sama itu yang mana aja, ialah di sini itu F, D, E, B, C, A itu ada di sini juga, ada di lower bound yang H. Maka lower bound dari himpunan bagian JH ialah F, D, E, B, C, A. Maka dengan cara yang sama kita bisa mencari lower bound dari himpunan bagian ACDF. Lalu selanjutnya untuk mencari GLB dan LUB itu ialah GLB itu ialah greatest lower bound, sedangkan LUB itu ialah least upper bound. Dimana untuk mencari greatest lower bound itu pertama-tama kita cari dulu lower boundnya. Di sini lower bound dari BDG bisa dicari dengan cara yang sama. Cari dulu lower bound B, D, dan G-nya. Setelah didapatkan cari yang sama, dimana di sini yang sama itu ialah B dan A yang ada di semuanya. Maka lower bound dari himpunan bagian BDG itu ialah B dan A. Nah, untuk GLB-nya itu cari yang tertinggi di antara lower bound-nya. Maksudnya ialah kan tadi lower bound dari himpunan bagian BDG itu ialah B dan A. B ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan A. Maka B ini ialah GLB-nya. Lalu selanjutnya untuk mencari LUB atau least upper bound, kita cari dulu upper bound-nya dari himpunan bagian BDG.
dengan cara yang sama, lalu didapatkan upper bound-nya yaitu ialah G dan H. Sedangkan LUB-nya atau least upper bound-nya itu ialah yang terendah di antara upper bound. Dimana di sini upper bound-nya kan tadi G dan H. Maka yang lebih rendah itu ialah yang G kalau dibanding sama H. Jadi LUB-nya atau least upper bound-nya itu ialah yang G dari himpunan bagian BDG. Lalu selanjutnya soal nomor 2A disuruh untuk menentukan di antara ketiga graf ini manakah graf yang isomorfik. Nah, untuk mengerjakannya pertama-tama kita lihat syarat. Yang pertama, kalau mau graf itu dikatakan isomorfik ialah harus memiliki jumlah vertex dan edge yang sama. Jumlah vertex ialah yang ini A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini yang graf pertama vertexnya juga ialah 7. Lalu edge-nya itu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini edge-nya itu 12. Maka kita cari juga vertex dan edge di graf kedua dan graf ketiga. Nah, di sini saya menemukan bahwa vertex dan edge di graf pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki jumlah yang sama, di mana vertexnya itu 7 dan edge-nya itu 12. Nah, kalau udah gitu kita lihat ke syarat kedua untuk dikatakan isomorfik ialah jumlah degree pada vertex nilainya sama. Maka jumlah degree itu ialah di sini kan dikatakan degree A, degree B, dan degree C-nya itu 3. Degree itu ialah yang ini. Di sini degree-nya 1, 2, 3. Di sini B-nya juga 1, 2, 3. C-nya juga di sini 1, 2, 3. Maka didapatkan maka setelah itu kita cari semua degree dari masing-masing vertexnya pada semua graf. Di sini saya sudah mendapatkan degree-nya itu seperti ini dari masing-masing vertex di masing-masing graf. Lalu selanjutnya setelah seperti ini kita bisa lihat bahwa di sini masing-masing grafik punya 3 vertex yang memiliki degree 3, 1 vertex yang memiliki degree 5, 2 vertex yang memiliki degree 4, dan 1 vertex yang memiliki degree 2. Maka di sini itu graf 1, graf kedua sama graf 3-nya itu similar atau mirip degree-nya. Setelah ini kalau selanjutnya kita mencoba memisahkan bahwa kan ini degree-nya sama-sama 2 nih, degree E pada grafik pertama, degree B pada grafik kedua, dan degree vertex D pada graf ketiga itu sama-sama dengan 2. Maka kita misalkan bahwa E itu sama dengan B dan sama dengan D. Nah, di sini kalau di grafik pertama E itu adjacent dengan D dan F. Sedangkan kalau di grafik kedua B-nya itu adjacent dengan A dan C. Lalu di sini D-nya itu adjacent dengan E dan C. Selanjutnya kita lihat pola yang adjacent dengan vertex per degree 2. Di sini F itu harus beradjacent dengan D atau beradjacent dengan yang adjacent sama E. Di sini juga sama. Yang adjacent vertex yang adjacent sama E itu juga saling adjacent. Dimana di sini F sama D-nya itu adjacent dan ini A sama C-nya juga adjacent. Nah, tapi kalau di grafik ketiga ini kan vertex yang berdegree sama D-nya atau vertex yang berdegree 2 itu E sama C di grafik ketiga. Nah, kalau di grafik pertama sama kedua ini harusnya saling beradjacent. Tapi karena ini enggak saling beradjacent, malah E-nya itu adjacent sama G dan C-nya itu adjacent sama G, maka bisa dikatakan grafik ketiga ini enggak isomorfik sama grafik pertama dan kedua. Jadi setelah itu bisa disimpulkan bahwa dari ketiga grafik ini yang isomorfik ialah grafik pertama dan kedua. Dimana karena kita misalkan E itu sama dengan B, maka di sini itu kalau di grafik pertama E, maka grafik kedua itu B,
Maka kalau kita misalkan yang lainnya itu sesuai nanti polanya sama. Lalu selanjutnya di soal nomor 2B. Soal nomor 2B ini disuruh untuk mencari apakah ada sirkuit alur dan lintasan alur pada graf ini. Pertama, untuk sirkuit alur itu syaratnya itu ialah harus mempunyai degree-nya genap semua. Semua degree-nya itu harus bernilai genap. Maka di sini saya telah mencari bahwa graf ini itu semua degree-nya bernilai genap. Maka secara teori grafik ini itu mempunyai sirkuit Euler. Nah, di sini saya mencari sirkuit Euler-nya dengan sirkuit Euler contohnya itu seperti ini. Dari E ke F ke G dan seterusnya. Dan berhentinya itu harus di titik yang sama saat mulai. Di sini mulainya dari E, maka berhentinya harus dari E. Dan sirkuit Euler itu ialah lintasan atau jalur yang dimulai dan diakhiri oleh vertex yang sama, tapi juga menggunakan semua edge-nya. Di sini edge-nya itu dilewati semua dan juga tidak boleh mengulangi edge-nya. Misalkan ini udah ke sini, maka nggak boleh balik lagi ke sini. Edge-nya itu harus dilewati hanya tepat sekali. Maka di grafik ini itu ada sirkuit Euler-nya dengan contohnya itu ialah seperti ini. Lalu untuk Euler path atau lintasan Euler-nya itu tidak ada, karena lintasan Euler itu harus ada dua vertex yang bernilai degree-nya itu ganjil. Sedangkan di sini degree-nya itu genap semua di grafik ini. Jadi grafik ini tidak mempunyai lintasan Euler atau Euler path. Lalu selanjutnya 2C ialah soalnya apakah pada graf ini terdapat sirkuit dan lintasan Hamilton. Kalau ada, jelaskan dan beri contoh. Di grafik ini itu tidak mempunyai lintasan dan sirkuit Hamilton. Karena lintasan Hamilton itu kan definisinya ialah lintasan yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali. Maka pada graf ini tidak ada lintasan yang mampu melalui kan lintasan Hamilton itu harus ada jalur yang mampu melewati semua vertexnya itu tepat satu kali. Tapi kalau di si grafik ini setelah saya coba-coba bahwa nggak ada jalur yang memungkinkan untuk melewati semua vertexnya itu tepat sekali. Karena pasti ada yang gak kebagian. Contohnya seperti ini. Jika saya menarik garis seperti ini, maka ada dua vertex yang tidak dilewati. Dan kan jalurnya nggak boleh balik atau melewati vertex yang sama. Dan setelah saya coba-coba grafik ini tuh tidak memungkinkan untuk adanya lintasan Hamilton. Sama halnya untuk sirkuit Hamilton. Karena sirkuit Hamilton itu ialah seperti lintasan Hamilton, tapi kalau untuk sirkuit Hamilton itu harus dimulai dan diakhiri pada vertex yang sama. Jadi misalkan kita mulai dari E, harus kembali ke vertex E, tapi juga harus melewati semua vertexnya tepat sekali. Dan grafik ini tuh tidak memungkinkan untuk adanya lintasan yang seperti itu. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 3 disuruh untuk membuat berapa minimal jadwal ujian yang dibutuhkan agar ujian ini tuh tidak bentrok. Di sini pertama-tama itu saya cari dulu bahwa masing-masing matkul ini biar nggak bentrok itu dikombinasi dengan matkul apa. Dan di sini saya mendapatkan bahwa komputer science itu kalau mau nggak bentrok itu hanya bisa dikombinasikan dengan statistik. Maksudnya itu seperti ini. Di sini komputer science itu yang ini dan ini, lalu ini. Nah, di sini computer science itu akan bentrok dengan discrete matematik,
akan bentrok dengan English, akan bentrok dengan linear algebra, akan maka yang bentrok ini kan nggak bisa dijadiin satu. Computer science ini nggak bisa berada satu hari dengan matkul-matkul ini. Nah, setelah saya cari, yang nggak bentrok itu computer science itu hanya dengan statistik. Dan selanjutnya juga saya coba cari-cari semuanya. Statistik itu nggak bentrok sama apa, English itu nggak bentrok sama apa, chemistry itu nggak bentrok sama apa, DM itu nggak bentrok sama apa, linear algebra tidak bentrok sama apa, character building tidak bentrok sama apa, dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan ini, saya menyimpulkan bahwa kan computer science itu cuma bisa sama statistik, maka otomatis computer science dan statistik itu ada di hari yang sama, bisa dijadwalkan pada hari yang sama. Maka itu udah satu hari jadwal ujian. Lalu karena computer science ini udah sama statistik, maka otomatis ini Inggris nggak bisa sama statistik, chemistry nggak bisa sama statistik, discrete dan seterusnya yang ini udah nggak bisa sama statistik karena statistiknya itu udah sama computer science. Nah, maka kalau melihat itu kan Inggris itu cuma bisa sama statistik sama dan networking. Karena statistiknya udah dipakai, maka otomatis Inggris itu akan dijadwalkan barengan dengan networking. Nah, lalu selanjutnya kita cari lagi yang cuma bisa satu. Di sini karakter building itu hanya bisa dengan discrete matematik. Maka otomatis karakter building dan discrete matematik itu ada di hari yang sama untuk penjadwalannya. Maka otomatis matkul lain itu nggak akan bisa sama dijadwalkan barengan dengan discrete matematik. Maka selanjutnya otomatis ini entrepreneurship itu karena udah nggak bisa sama discrete matematik, maka otomatis dia jadwalnya itu barengan dengan chemistry. Nah, kan itu berarti kita udah mempunyai 4 pasang matkul yang bisa dijadiin jadwal satu hari. CS dengan computer science dengan statistik, lalu ini Inggris dengan networking, dan CB dengan discrete matematik, lalu entrepreneurship dengan chemistry. Nah, ini kan udah 8 matkul udah dipakai. Ini totalnya ada 10 matkul. Maka yang belum dijadiin jadwal itu tinggal kalkulus dan linear algebra. Di sini linear algebra cuma bisa disatuin sama chemistry dan networking. Tapi chemistry-nya itu udah dijadwalin sama entrepreneurship dan networking-nya juga udah dijadwalin sama Inggris. Maka LI ini udah nggak bisa dijadwalin sama siapa-siapa lagi. Maka linear algebra itu ialah di satu hari itu cuma bisa ulangannya itu cuma linear algebra, dia nggak ada matkul lain. Dan kalkulus juga di sini dia itu bentrok sama semua matkul lain. Maka kalkulus juga sendiri di satu hari itu cuma kalkulus doang ujiannya. Maka di sini udah mendapatkan 4 hari ujian ditambah 1 tambah 1, maka jadinya 6. Maka bisa disimpulkan bahwa dari kombinasi matkul ini bahwa agar minimal hari yang bisa dipakai untuk ujian itu untuk mengujikan semua matkulnya tanpa adanya bentrok ialah 6 hari. Dengan B itu disuruh dengan jadwalnya itu seperti apa. Di sini jadwalnya itu pertama computer science dengan statistik di satu hari, Inggris dengan networking, character building dengan matdis, dan seterusnya seperti ini. Nah, selanjutnya ke soal nomor 4. Dimana soal nomor 4 itu disuruh untuk menentukan bobot dari pohon
Penentang ini minimum dari graf menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal itu pertama-tama kita harus mencari yang bobotnya terendah. Di sini yang bobotnya terendah itu 1. Di sini 1 itu cuma dimiliki dari F ke F. Terus selanjutnya bobot terendah kedua itu yang nilainya 2. Di sini nilai 2 ada yang A, D, atau HI, itu terserah mau yang mana dulu. Maka kita pakai yang H ke I. Terus kita cari yang bobotnya terendah. Lalu selanjutnya kita cari bobotnya terendah hingga semua vertex ini terhubung satu sama lain, tidak ada yang putus, tapi bobotnya itu dengan bobot yang terendah. Maka di sini saya mendapatkan bobotnya itu ialah ini tambah ini sehingga didapatkan hasilnya itu ialah 22. Selanjutnya soal nomor 5 disuruh untuk membuat finite state automaton yang mengenali semua bit string yang membuat jumlah digit 0 adalah genap. Jadi kalau misalkan kita harus membuat DFA ini, kalau dimasukin inputnya itu 0-nya bernilai genap, maka harus accepted. Di sini udah saya buat seperti ini DFA-nya, dimana jika dicontohkan misalkan kita buat inputnya itu seperti ini, 0-nya bernilai genap, ini ada 4, maka kan di sini 1, terus ini 0, terus 1, terus 0, 0, 1, 0, dia ke SO ini yang ada bulatannya 2 ini yang itu accept, tandanya itu yang accepted. Maka DFA ini itu ialah sudah sesuai dengan yang diminta soal, yaitu kalau 0-nya berjumlah genap maka akan accepted. Jadi segitu aja untuk pembahasan UAS Discrete Matematik. Maaf jika masih banyak yang keliru atau salah dan terbata dalam penjelasannya. Terima kasih telah menonton.